Walaupun diperintahkan kita selalu mengingat kebaikan, tapi ceritakan kepada orang yang cinta kepada kita. Saya pernah, apalagi mimpi khususnya, mimpi satu orang, Bib, saya mimpi ditusuk perut saya sampai keluar ucusnya. Mabruk, saya bilang. Loh, mabruk kenapa? Iya, namanya kamu bakal dapat rizik sampai perut kamu tidak nampung itu rizik. Subhanallah, nggak lama berikutnya dia dapat gaji besar, kerja, dia dapat lamaran. Baik sangka, jangan wah mati kamu ya, mati beneran akhirnya ya. Ada lagi cerita, bang, saya mimpi dapat uang, oh tandanya hilang uang tuh. Nggak, jangan cerita kepada orang yang kecuali yang cinta kepada kita, ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian yang terakhir surat An-Nas yang paling berbahaya, makanya dimintanya 3 kali itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setelah minta kepada Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, apa yang diminta? Min syarril waswasil khannas, dari jahatnya setan yang selalu mengganggu dalam diri kita. Mintanya Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baca dengan betul-betul kita lemah. Kita ini dipantau sama setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang lalai kepada Allah dikerep sama setan. Allah Subhanahu wa taala berikan pintu terbuka bagi setan, setan menguasai semuanya. Maka tuh setan nempel terus kayak perangko. Fahuwa lahu qarin, nempel terus qarin kemana-mana setan. Saya Pak Kiai kayaknya ada yang ngikutin saya ya. Udah sekali ada yang ngikutin tapi lihat tidak ada. Suka gitu nggak? Suka gitu nggak? Ada. Kayak biasanya kelihatan mulu begitu. Kalau orang ingatnya Allah tuh setan nyesel-nyesel, hordeng digoyangin. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, hordeng dengan kebesaran Allah goyang sendiri. Setan ngomong nyesel ngeganggu dia. Tadinya pengen nipu dia, nggak taunya nih orang ingatnya kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, piring jalan sendiri. Subhanallah. Ini setan pulang ajar artinya. Diganggu-ganggu malah ingat sama Allah, biar kabur nggak kabur, malah langsung zikir kepada Allah. Ya. Kembali kepada tadi, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Paling bahaya dalam diri ini. Tadinya pengen hadir majlis, diganggu sama teman, kelihatan setan teman itu. Oh, ngisi dulu dong. Ya udah kana jadi ya. Oh, min syarril waswasil khannas ini. Nanti jelasin minal jinnati wan nas, ini khannas ini. Ada satu lagi jalan mau kemana? Yuk ke sana yuk, hadir majlis. Oh, ini malaikat ini, nol dari setan. Sekarang ini malaikat. Ya Allah, terima kasih kau turunkan malaikat kepadaku. Emang malaikat? Iya, kau tidak melihat dia malaikat, kau lihat dia orang, tapi saya melihat dia malaikat karena sedang menuntun aku. Kalau yang tadi setan yang menuntun aku kepada kejelekan. Jadi ketika min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas, jangan anggap orang yang menuntun kebaikan itu bukan malaikat. Malaikat itu sifat jiwanya, jiwa malaikat. Yang lo jiwanya jiwa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu usapkan ke tangan kita, tiup dengan tafala tanpa ada ludah, usapkan ke seluruh tubuhnya dengan niat, ya Allah jagalah saya sebagaimana Rasulullah SAW minta penjagaan dengan surah ini. Ada ulama memberikan wasiat kepada muridnya, hei murid, kamu kalau ingin bangun jam 3 malam baca surat Ikhlas 3 kali dan mengatakan, ya Allah perkenankan yang menjaga surah ini membangunkan saya pada jam 3 pas ya. Baca 3 kali surat Ikhlas, coba buktikan malamnya bangun dan gak ngantuk lagi. Kalau benar-benar mau
nggak bakal ngantuk lagi. Pas lihat jam 3 pas, subhanallah, kayak ada yang bangunin, segar begitu. Jajal mengenal surah, jajal mengenal Allah, jajal mengenal alam di sekitar kita. Ya, ikhwani rahimakumullah, sebagai penutup, ada satu keutamaan membaca surat Ikhlas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suratul Ikhlas, qul, itu siapa yang membaca suratul Ikhlas 200 kali, walaupun hadis ini dibicarakan, tapi ada ulama yang membenarkan itu hadis dhaif dan boleh untuk fadailul a'mal. Siapa yang baca 200 kali itu sama juga dia telah membeli jiwanya, membebaskan jiwanya dari api neraka. Seperti juga surat ayat kursi, sebelum tidur atau 5 waktu membacanya ayat kursi itu nggak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Tidak ada yang menghalangi dia masuk ke surga kecuali mati, udah masuk ke surga udah. Sebab ini umat Nabi Muhammad, umat paling disayang, dikasih kunci surga kita. Apa kunci surganya? Islam, dikasih kunci surga. Ya, sampai ada satu guru mengatakan, kamu tahu nggak kamu ahli surga? Iya saya tahu. Bagaimana tahu? Tanya sekarang, tahu nggak ahli surga ini? Bagaimana tahu kamu bakal berakhir di surga? Dengan tanda-tanda. Pertama, baik sangka kepada Allah. Saya dilahirkan Islam, itu Allah memberikan tanda kepada saya. Saya dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, tanda kedua. Yang mana itu nikmat tidak bisa diberi dengan bapak nasab pakai uang, nggak bisa, hadiah dari ilahi. Yang ketiganya dijadikan ahli sunnah wal jamaah, nggak mengkafirkan orang, tidak menyesatkan orang, tapi mendoakan muslim, menganggap semua muslim adalah saudara. Tapi mereka kan mengkafirkan kita, membidahkan. Masa bodoh, yang penting kita doain mereka dengan hidayah, pengampunan. Karena itulah sifat ahli sunnah wal jamaah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna ila akhiril ayah. Sifat ahli sunnah, mulutnya nggak keluar cacian, tidak keluar umpatan, yang ada doa dengan rahman, keselamatan agar Nabi Muhammad SAW senang. Kita nggak bisa berdakwah dengan lisan pakai ilmu, dakwahnya dengan doa. Wallahu alam bissawab. Dan yang terakhir juga, siapa yang membaca sebelum tidur qul ya ayyuhal kafirun, maka akan dijaga imannya sampai dia meninggal. Wallahu alam bissawab. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi waj'alna min ahlil ilmi wanfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rahman. Sebagai tambahan satu, saya ingat tadi guru kita membawakan tentang doa supaya dikabulkan. Tandanya apa? Syaratnya doa dikabulkan, makan halal, jangan durhaka sama orang tua, jangan musuh sama orang, sama saudara, jangan musuh sama tetangga. Kalau kita doa seperti orang haji, kalau mau haji minta maaf nggak semua orang? Minta maaf sama saudara, tetangga, semua, sampai besan juga minta maaf sama dia. Jadi bukan haji doang. Kalau kita mau doa juga, jangan masih musuh sama orang, kita doa nggak bakal diterima. Sebab diantara yang ditolak doanya adalah orang yang suka musuh sama saudaranya, apalagi sama saudara kandung, apalagi sama orang tua. Jadi kalau mau doa, jangan pandai-pandai banyak baca doa, pandailah membawakan syarat diterimanya doa. Udah kumpul belum syaratnya? Kalau udah, Rabbana ighfir lana wa li walidina, kabul. Orang dulu baca bismillah sembuh tuh orang. Kenapa? Syaratnya penuh dipakai. Sekarang doa kita gak kabul-kabul, masih juga begitu-gitu. Kenapa? Karena emang ada syaratnya yang hilang. Kita nyakitin saudara kita, marah saudara kita nggak minta maaf sama dia. Nyakitin tetangga, kita nggak minta maaf sama dia. Ya Allah maafin saya. Kayak orang nyuri, taruh di kantong, ya Allah maafin saya. Kembaliin dulu tuh curiannya, baru minta maaf sama Allah tuh. Jangan bilang begitu. Maka kasihan orang-orang yang korupsi, siapapun dia, kasihan mereka. Berdoa sampai Nabi Muhammad bersabda, fa'anna yustajabulah. Bagaimana boleh terima doanya? Makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, rumahnya haram, semua haram. Wa ghudhiya bi haram, tumbuh dengan barang haram anak-anaknya. Kasihan tuh anak-anaknya mau doa, kagak bakal diterima. Sampai nangis darah nggak bakal diterima. Li annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Fa thayyibu
ta'amakum wa zadakum, maka sucikanlah makan kalian dan bekal kalian untuk doa. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.